keju misalnya. Mungkin karena sekarang digital, nanti bisa membuat semacam komunikasi digital antara UMKM, antara sekolah, antara masjid, antara mungkin madrasah dunia dan lain sebagainya. Ingat, satu kelompok KKN, satu produk minimal, kalau lebih bagus ya. Nah, kemudian yang keempatnya itu ada nanti dari Bapeda juga ada namanya Duta Inovasi Desa. Dan alhamdulillah seperti kemarin di sosial ini disampaikan, untuk tahun kemarin itu kita dapat juara favorit di bulan tadi. Terima kasih banyak teman-teman dari kelompok Cilebut gitu ya. Jadi nanti dari 6 desa ini masing-masing akan menjadi Duta Inovasi Desa. Seperti apa? Nanti kita akan lihat apakah programnya seperti apa. Pendaftarannya itu insya Allah sekitar bulan Februari ya, bulan Desember ya. Februari sampai sekitar bulan Juli ya. Jadi masih ada tenggang waktu. Jadi satu kelompok ya, satu desa itu mewakili dari produk-produk yang ada di desa tersebut ya. Dan nanti diakhiri dengan apa? Penutupan yang insya Allah akan dilaksanakan pada 20 Februari 2024. Jadi belum dibuka tapi sudah dikasih tahu dulu timelinenya. Tanggal 20 Februari itu penutupan. Yang mungkin ada yang bertanya kenapa sebelum tanggal 10? Ya karena kita tahu tanggal 14 kita melaksanakan general election ya, pemilihan umum, sehingga kita jangan sampai kita yang di sini ada di perguruan tinggi itu masuk ke dalam politik praktis. Gitu ya. Nanti Pak Dr. Edi juga akan menjelaskan juga bimbingan bagaimana nih kita datang ke masyarakat, kemudian selama 30 hari itu bersama dengan mereka. Kalau di mata kuliah saya kemarin di metodologi penelitian itu kita menggunakan namanya metode etnografi. Ya kan ya? Jadi bagaimana kita merasakan mungkin ikut ke kebun, mungkin ikut ke sawah, ikut buat kerajinannya, ikut pengajiannya, ikut mungkin marawisan dan sebagainya, itu menjadi bahan penelitian. Ada pesan juga kemarin dari Pak Ketua Sirajul Fala, kalau tadi adalah hasilnya artikel PKM, maka nanti juga dosen DPR diharapkan juga bisa membuat sebuah penelitian yang hasilnya, tapi ini hanya sunnah muakkadah. Karena sunnah yang fardunya itu, yang fardunya itu adalah membuat artikel pengabdian, karena konteksnya memang pengabdian kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan jelaskan juga, nanti ada dari pertama nanti dari Bapak dari Bank, setelah itu Pak Dr. Edi, kemudian juga nanti dari Pak Nur Hasan juga akan menjelaskan tentang bagaimana penerimaan mahasiswa baru PNB di Sirajul Fala. Ya, karena mulai tahun ini alhamdulillah kita sudah membuka itu untuk program pasca sarjana S2 yang pendidikan agama Islam, dan juga membuka untuk program S1 ekonomi syariah. Ya, jadi mudah-mudahan semua juga menjadi duta untuk Sirajul Fala, bagaimana memberikan yang terbaik kepada desa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Panitia KKN. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ketua STT Kepala yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik yaitu Bapak Edi dan PDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi lagi ya. Ini tentangnya tegang-tegang. Padahal kita harus berjalan. Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ratna, yang saya hormati Ketua Pelaksana dan syukur baiklah kita panjatkan kepada Allah Taala. Salam dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah oleh Ketua Panitia
kemudian terkait dengan pelaksanaan KKN. Apa yang perlu saya sampaikan adalah bahwa hari ini teman-teman semua sudah memasuki tahapan pelaksanaan KKN. Tahapan ini merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Karena salah satu dari kerja perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan ketika sudah KKN berarti tidak lama lagi saudara akan menyelesaikan. Karena itu manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Namun sekalian yang saya hormati, pelaksanaan KKN kali ini kita pada momen di dalamnya ada pemilu, ya. Ada pemilihan umum, tentunya mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Jika saudara pilihan, itu pilihan saudara. Karena memang pelaksanaan KKN yang kita lakukan ini dalam kondisi saat ini itu rawan sekali. Nah, karena itu mungkin nanti ada materi-materi yang harus saudara pahami terkait bagaimana kita memahami lokalisme, kearifan lokal yang ada di masyarakat, bagaimana kita melihat, kemudian juga kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, dan juga kemudian kita melakukan sebuah inovasi dalam proses KKN tersebut. Nah, sekalian tentunya dari semester 1 sampai sekarang ini sudah banyak setiap hari, ya, setiap minggu masuk ke bangku kuliah diajarkan teori-teori ya tentang pembelajaran, pendidikan dan sebagainya lainnya. Nah, karena itu disinilah saatnya kita untuk mengamalkan itu. Nah, karena bagi program studi PAI, laboratorium terbesar kita adalah masyarakat. Nah, karena itu saudara adalah bagian dari masyarakat yang nantinya dipersiapkan juga menjadi Thomas. Apa Thomas? Tokoh masyarakat. Nah, menjadi tokoh masyarakat. Nah, karena itu manfaatkanlah ajang atau momen KKN ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga KKN yang sudah kita lakukan kita sudah mendapat apresiasi yang baik, ya, terutama dari Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sekarang sudah hadir ya di atas selaku dari Bapak Bank. Nanti akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah inovasi dan kita nanti bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, karena itu dan sekarang kita harus siapkan inovasi. Kenapa? Karena yang namanya KKN itu pendekatannya adalah multidisipliner, beragam pendekatan disiplin ilmu. Ya, bukan hanya PAI saja, tapi beragam ilmu. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan saya menyampaikan juga salam dari Pak Ketua, Sis Kepala Pak Kaidudin yang pada hari ini belum karena perjalanan. Terima kasih, selamat ber-KKN. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Edi. Selanjutnya adalah penyampaian materi ya, dari Bapak dan Bank Kabupaten Bogor, yakni Ibu Ratna Pratiwi STMM, Kepala Bidang Kabin ya, Penelitian dan Pengembangan Bapak dan Bank Kabupaten Bogor, dan juga nanti ada sesi tanya jawab seputarnya. Panitia dipersilakan. Yang saya banggakan apabila kita menyiapkan ujian subur kandidat filantropi, bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan KKN
saya Nadna Pratiwi selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Kabupaten Bogor. Pada pembicaraan kali ini terkait dengan duta inovasi desa dalam mewujudkan desa maju. Desa maju mandiri berdaya saing di Kabupaten Bogor. Terkait dengan duta inovasi desa ini, Bapeda Litbang terutama di Litbang telah bekerja sama dengan 13 perguruan tinggi dan salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Siloam Palembang. Dan yang mana setiap tahun Bapeda Litbang mengadakan daerah. Dan untuk duta inovasi desa ini salah satu kerjasamanya dengan STIP, dan STIP ini tahun ini juga mendapatkan favorit ya untuk kerjasama yang memang sudah kita jalin beberapa tahun ini. Kemudian terkait dengan profil gambaran Kabupaten Bogor, bahwa Kabupaten Bogor itu luasnya kurang lebih 3.000 km persegi, terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Di mana lokus teman-teman nanti lokasinya adalah Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari nanti tersebar di 6 desa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Wisno. Kemudian terkait visi misi Kabupaten Bogor, visinya adalah terwujudnya kabupaten termaju. Visinya ini ada 5, bisa kita baca. Dan untuk program Pancakarsa, di mana kelimanya adalah Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor Berkelanjutan. Terkait dengan prestasi Kabupaten Bogor dalam 3, yaitu Indonesia Government Award, kita sudah mengikuti 5 tahun terakhir ini dan selalu dalam peringkat 5, dan ini merupakan salah satunya adalah dukungan dari duta inovasi desa sendiri yang memang kita sudah programkan. Latar belakang dan tujuan pembicaraan KPM ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta menyetarakan persepsi kepada mahasiswa atau peserta KKN sebelum melakukan kegiatan KKN itu sendiri. Kemudian membentuk sikap dan perilaku yang positif dan profesional pada mahasiswa atau peserta KKN selama melakukan kegiatan KKN, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, bahwa kita saat ini dalam masa sebentar lagi melaksanakan pesta demokrasi ya, jadi tolong dijaga nanti dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana yang kondusif dan memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa atau peserta KKM dengan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat desa dan pemerintah. Mungkin nanti pada saat pembukaan pun ya Pak, nanti di kecamatan teman-teman nanti akan diperkenalkan dengan masyarakat desa yang nanti teman-teman melakukan KKM. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan KKM melalui pemberian materi yang sesuai dan relevan, di mana memang nanti disesuaikan dengan jurusan teman-teman di kuliah dan nanti diimplementasikan dengan potensi yang ada di lokasi desa masing-masing. Terkait dengan program inovasi desa, duta inovasi desa merupakan penggerak inovasi sosial di pedesaan berbasis kearifan lokal yang didukung sinergi pentahelix untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa dalam melakukan inovasi dan pengembangan desa, di mana program ini mengkombinasikan pengetahuan dan teknologi
yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan dan potensi desa nanti di mana teman-teman ditugaskan. Kemudian kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini yang akan mendorong penciptaan inovasi sosial yang berbeda sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada. Nah, ini peran utama dari Duta Inovasi Desa dalam pembangunan desa. Yang pertama, memberikan pelatihan dan dukungan teknis dalam meningkatkan kualitas hidup dan memajukan desa di mana teman-teman ditugaskan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa dalam melakukan inovasi dan pengembangan desa. Nanti teman-teman harus bisa menggali potensi-potensi apa yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, menjembatani perguruan tinggi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam memecahkan masalah dan pemerintah desa. Dan goalsnya, targetnya yang keempat adalah menciptakan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing, di mana perguruan tinggi sebagai penggerak dan perantara pemerintah dalam pengembangan inovasi dan pengembangan desa. Keunggulan Duta Inovasi Desa yang pertama adalah empowering, yang kedua problem solving, dan ketiga sustainable and inclusive. Tema Duta Inovasi Desa tahun 2024 adalah peran inovasi generasi Z mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terkait dengan Duta Inovasi Desa ini sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang kita miliki, yaitu aplikasi Mendinda. Nanti untuk teknisnya teman-teman akan diberikan oleh jasa oleh Ibu Sinta, bagaimana nanti teman-teman mendaftarkan inovasi-inovasi yang ada di desa itu sendiri di dalam aplikasi. Kolaborasi KKN dengan Duta Inovasi Desa, yang pertama penyusunan rencana kerja, yang dimana penyusunan rencana kerja ini terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama analisis situasi. Teman-teman nanti harus bisa menganalisa situasi yang ada di desa, kemudian identifikasi masalah. Nanti teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada di desa tersebut. Dan yang ketiga, konsultasikan dengan pemangku kepentingan, diantaranya yaitu nanti dengan aparat desa maupun kecamatan, atau nanti bisa konsultasi dengan pihak perguruan tinggi sendiri ya Pak Misma ya. Ya, yang keempat, penentuan prioritas. Dari sekian banyak permasalahan yang ada di desa tersebut, teman-teman harus bisa membuat list prioritas mana yang paling prioritas dari sekian banyak permasalahan yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mengimplementasikan kegiatan, bekerja sama dengan masyarakat desa untuk mengatasi masalah dan membuat perubahan yang positif. Dan yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Ini manfaat dan hasil yang diharapkan. Yang pertama terkait dengan peningkatan ekonomi, yang kedua dengan peningkatan kualitas hidup, yang ketiga peningkatan partisipasi masyarakat, di mana teman-teman juga harus bisa mendorong partisipasi supaya masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa itu sendiri. Kemudian terakhir adalah bantu mengatasi masalah lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Ini adalah salah satu penghargaan Duta Inovasi Desa dari mahasiswa STIP Sirajul Palapa ya, sebagai Duta Inovasi Desa favorit ini pada tanggal 23 November 2023 kemarin. Kemudian yang bisa saya sampaikan terkait Duta Inovasi dalam akan didetilkan lebih lanjut terkait dengan aplikasi Mendinda yang memang nanti harus teman-teman tempuh dalam proses KKN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dari STIG Sirojul Pala yang hari ini mengikuti pembekalan KKN ya untuk persiapan KKN tahun 2024. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Bir, kemudian didahului oleh Bapak Dr. Wisno bahwa program KKN dari rekan-rekan mahasiswa itu kita kolaborasikan dengan program pemerintah yaitu adalah Duta Inovasi Desa. Ya, jadi kalian nanti di lapangan akan menjadi duta inovasi yang diharapkan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi minimal satu desa itu adalah satu inovasi. Ya, inovasi ini bebas, bisa dalam bentuk produk, ya, bisa dalam produk yang meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, atau kalau kalian memang basisnya adalah pendidikan, kalian juga bisa memanfaatkan atau keilmuan ya yang rekan-rekan mahasiswa peroleh bangku kuliah untuk nanti diterapkan di masyarakat. Tapi tadi yang kita minta ini adalah inovasi, ya, bukan hanya sebatas kreativitas, ya, tapi sudah lebih tinggi namanya adalah inovasi. Jadi kalian boleh nanti membedakan apa sih bedanya inovasi dengan kreativitas. Mungkin kalau misalkan banyak yang dilakukan oleh adik-adik SMP atau SMA atau SD itu masih sebatas kreativitas. Tapi nanti kalau rekan-rekan mahasiswa harus berbeda. Jangan hanya sebatas kreatif saja, misalkan mengolah bunga jadi plastik sampai jadi bunga, misalkan itu baru kreatif, belum inovatif. Nah kalian harus lebih tinggi lagi dari itu. Ya. Nah ini contoh dari. Nah sebelumnya tadi kaitan dengan sebelumnya rekan-rekan mahasiswa itu diwajibkan untuk mengisi profil, ya, profil Duta Inovasi Desa yang bisa diakses. Ini kita sambil di sini ya. Cuma mohon maaf belum saya masukkan STIT yang tahun 2024. Ya nanti bisa mungkin sekarang juga. Oh ya. Jadi kalian bisa langsung buka di Google, ketik Duta Inovasi Desa. Nanti masuk dalamnya paling atas biasanya ada linknya Duta Inovasi Desa. Coba dibuka. Buka. Bisa kan? Nah itu yang ada gambar bupati ya. Nah itu klik di situ. Oke. Inovasi desa ya betul itu. Situsnya seperti punya teman Ismail ya. Ya silakan buka. Yang gambarnya ada player ya, player Ibu Bupati ya, Bapak Bupati Pak Iwan itu di situ ada gambar mahasiswa. Ya. Kita inovasi desa main ID. Kalau sudah silakan kalian register. Silakan daftar langsung ya. Langsung daftar. Aktif ya. Gratis lah semua ya. Saya kayak di
www.dutainovasi.net. Iya. Coba langsung ya. Sudah register, masukkan apa namanya email kalian ya dan password. Kalau sudah berhasil masuk ke email yang didaftarkan. Ya, konfirmasi biasanya itu. Duta Inovasi Desa. Iya, harus ada Bogornya. Nanti yang lain kan inovasinya juga banyak juga. Passwordnya bisa ya. Cari password yang mudah kalian hafal karena nanti kan diminta masuk lagi ke situ. Ya, bebas. Cari password yang mudah dihafal ya. Nah, kalian nanti di situ register dulu login kan betul. Login nah, betul. Login. Kalau sudah kalian sudah register? Sudah ya? Ya? Ada kendala sinyal? Nanti boleh di rumah. Ya, nanti di rumah yang penting kalian sudah tahu teknisnya. Ya. Alamatnya duta.inovasibogor.my.id. duta.inovasibogor.my.id. Nanti masuk ke login. Kalau sudah masuk ke login, pilih mendaftar. Ya, daftar dulu. Kalau sudah daftar, nanti notifikasinya masuk ke email. Baru ketika masuk ke email, nanti kalian klik yang ada di email itu, konfirmasi. Baru nanti akan mengisi data profil, mulai dari foto, lokasi. Nah, nanti yang dipilih adalah STIT Sirojul Falah 2024. Ya. Misalkan daftar dulu nih Bapak, nanti masuk notifikasinya ya. Nanti boleh dicoba kalau nggak berhasil di sini di rumah ya. Yang jelas setiap mahasiswa itu wajib untuk mengisi. Ya, sekali lagi wajib untuk mengisi. Berarti ada 150 ya Pak ya mahasiswa ya. 150 mahasiswa. Nanti punten Pak minta dibuatkan grup ya. Jadi untuk nanti setiap harinya kita akan tahu ya, direkap siapa saja yang belum mengisi profil. Ya, nanti ketahuan tuh, kalian bisa ngecek di daftar listnya apakah nama kalian sudah terdaftar atau belum. Mungkin bisa jadi sudah terdaftar tapi mengklik apanya tuh namanya sekolah atau universitasnya itu salah. Jadi yang dipilih nanti STIT Sirojul Falah 2024. Ya, belum saya masukkan kebetulan. Jadi kalau kalian daftar sekarang, itu belum saya masukkan, nggak ada di pilihannya. Ya, nanti mungkin siang Ibu akan masukkan. Ya, nanti setelah dibuat grup, nanti kita tahu terpantau siapa yang belum masuk dengan yang belum. Yang baru ada di akun itu pilihan universitasnya adalah STIT Sirojul Falah 2023. Ya. Ya, ini udah masuk ke mana? Nah, sekarang buka emailnya. Kalau udah ada verify your account email, berarti buka emailnya langsung. Ada notifikasi di email. Ya. Pakai foto ya. Nanti kalau belum ada bisa nanti dilakukan di rumah nih pun tadi. Nah di sini kan ada nama mahasiswa, jenis kelamin,
sudah, kalau sudah melakukan itu, kemudian nanti setelah implementasikan program inovasi, hanya satu kelompok, satu orang saja yang memasukkan inovasinya ke dalam sistem. Di situ nanti dimasukkan ada judulnya adalah TikTok Box. Ya. Jadi di situ nanti kalian masukkan, kalau tadi kan profil ya, nanti ada bawahnya itu inovasi. Nah itu satu kelompok satu saja ya. Misalkan ini kalau satu kelompok kita berapa? 15. Berarti tidak 15-nya mengisi dokumen inovasi, tidak. Tapi cukup satu saja. Ya, kecuali profil wajib semua dan akan kita pantau nanti lewat grup ya. Lewat grup nanti mungkin Bapak dosennya mungkin bisa membuatkan grup supaya kita bisa memantau siapa yang sudah dan yang belum. Kemudian terkait dokumennya ya, yang harus dipenuhi itu ada 11 dokumen. Ya, ada 11 dokumen yang harus dipenuhi. Ada judul-judulnya juga. Yang dari poin 1 sampai poin 10 plus nanti ada video. Videonya yang terkait dengan inovasi itu cukup linknya saja yang dimasukkan. Ya, cukup linknya saja. Jadi tidak diupload videonya, tidak, tapi kalian upload di YouTube atau boleh di Google Drive, tapi aksesnya harus bisa dibuka ya. Kemudian linknya ditempel di Nengginda. Ya, itu dilakukannya kapan? Di akhir, setelah program AKM-nya berakhir, bukan di awal, karena setelah implementasi dilakukan. Hanya ada poin-poin yang mesti kalian catat ya supaya singkat. Nanti kita untuk pemahaman lebih lanjut terkait dokumennya seperti apa, nanti kita ada pertemuan meeting di awal Januari ya. Nanti setelah dibuat grup, nanti kita ada Zoom ya. Biasanya sebelum KKN berjalan, berarti sebelum tanggal 8, berarti kita nanti sama Pak dosen bisa diatur waktunya kapan kira-kira untuk menjelaskan tentang isi dokumennya itu seperti apa, karena waktunya kalau sekarang cukup ya. Cuman poin penting yang harus kalian catat, yang pertama, untuk dokumen proposal inovasi itu wajib ditandatangan oleh unsur stakeholder terkait, minimal adalah desa. Jadi ada tanda tangan dan cap dari desa. Tujuannya apa? Supaya mereka mengetahui inovasi kalian itu seperti apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surat undangan. Ya, undangan sosialisasi atau pelatihan. Misalkan kalian punya inovasi apa kan diundang tuh. Itu undangannya harus dari unsur desa terkait. Ya, kita dibuatkan dan dicap tentunya dan ditandatangan. Itu dua ya yang ambil unsur legalitas. Yang ketiga adalah SOP. SOP ya. SOP atau kalau nanti di komponen dokumennya namanya adalah kecepatan proses inovasi namanya. Nanti ada di poin 13 ya. Nah, itu juga harus ditandatangan di bagian atas. Nanti kita bisa nanti lewat Zoom ya. Yang berikutnya yang harus ada tanda tangan surat. Ya mungkin itu yang utama. 3 itu. Ya, 3 komponen itu. Ada yang diulang nanti beberapa komponen, tapi sama sebetulnya di sini hanya covernya saja yang berbeda. Ya, nanti untuk lebih lanjut bisa nanti disampaikan lewat Zoom meeting ya, karena waktunya kita sehari ini terbatas ya, sementara kalian mungkin akan bertanya lebih lanjut seperti apa dokumennya. Nah, jadi dokumen ini sifatnya wajib harus dikumpulkan ya, satu kelompok sekali lagi satu. Nanti rekan-rekan mahasiswa di rumah bisa langsung coba ya untuk mengisi ya. Nanti insya Allah ibu nyampe di rumah langsung ibu masukkan SPIP Sirojumpala tahun 2024 ya, supaya semua mahasiswa bisa mengisi. Mungkin itu Pak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang mau bertanya, terima kasih kepada Ibu dan Sinta. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa, pasti ada yang mau bertanya nih tentang Nengginda atau materi yang disampaikan oleh Riki. Silakan mungkin dari para domisil mungkin ada yang saya kan. Ya, baik, terima kasih. Nanti teman-teman kalau ada bertanya ya nanti sebelum ke materi yang berikutnya. Mungkin saya mau tanya dulu
desa nih, mungkin agak sedikit ini nih, kira-kira nih untuk inovasi yang mungkin tren di 2024 itu seperti apa gitu, karena kemarin itu kesannya ini kan sebenarnya sebagian besar atau ini semuanya kebetulan ini masih di program studi pendidikan agama Islam gitu ya, tapi banyak juga pengen punya properti, pengen punya bisnis, bahkan beberapa itu sudah punya usaha. Nah, apakah gelar inovasi daerah itu dia produk yang lebih utama itu produk ya dalam bentuk kayak tadi makanan, prakarya, atau mungkin juga aplikasi, atau mungkin kayak seperti model mengajar dengan dongeng atau mengajar dengan kartu atau mengajar dengan apa. Jadi yang trennya itu kira-kira kemana nih yang mungkin kita bisa inginkan ke mahasiswa nih ya, yang 2024 nya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Termasuk nanti untuk yang dosennya juga. Jadi teman-teman yang punya produk, yang punya apa, kira-kira apa yang bisa dikembangkan, terutama kalau di daerah Gunung Gili sana kan pariwisata tuh ya, UMKM nih, apakah dia hanya produk saja, atau mungkin tadi kalau aplikasi mungkin seperti apa, atau mungkin apa nih yang mungkin biar bisa juara lah gitu ceritanya. Silakan dulu. Kesempatan yang mau bertanya nih tentang tadi untuk inovasi daerah, termasuk juga tadi duta inovasi desa gitu ya. Silahkan. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, mungkin ada yang mau ditanyakan dari segi produk inovasinya yang mungkin nanti muncul di desa ya. Sebelumnya mungkin ya, Pak Dokter ya. Bisa juga dalam bentuk produk materi atau mungkin jasa ya. Jasa pendidikan mungkin bisa boleh. Bisa juga ya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa tulis online boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya mahasiswa. Ingin bertanya, kebetulan kami tergabung dalam Branded Innovation Center. Apakah kami bisa untuk menyampaikan mungkin keilmuan kami ya selama ini kami laksanakan di tempat ini ya. Jadi berupa pendidikan, berupa metode pengajaran Al-Quran, yaitu metode teknologi. Yang selama ini juga di Kota Bogor kan, maaf ya di Pak Bima juga mengadakan Bogor. Nah, di sini kami selaku mahasiswa ingin mempraktekkan cara mengajarkan metode teknologi mungkin nanti pada saat di desa nanti. Gitu. Jadi kami berharap mungkin ada dukungan dari untuk pelaksananya juga. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak, Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan tadi terkait dengan inovasi ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu adalah karena beliau adalah praktisi di metode Tilawati, jadi apakah itu dia bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan di desa? Berarti pertanyaannya ke saya kali sebenarnya. Kalau apa ya? Ya jawabannya seperti kemarin saya katakan bahwasanya KKN ini adalah optimalisasi skill mahasiswa, ya baik yang didapatkan di kampus ataupun didapatkan di luar kampus. Sehingga jawabannya ketika ingin sharing ya tentang metode Tilawati, ya tafadhol, mangga gitu ya, silakan. Bahkan lebih bagus lagi kalau umpamanya bukan hanya training untuk pelatihan untuk apa, untuk yang end usernya, tapi training for trainer. Ya, jadi mengajarkan kepada mungkin generasi muda, anak muda di desa itu agar bisa menjadi pelatih atau trainer Tilawati, gitu ya. Atau di masjid-masjid di semuanya itu sangat mungkin sekali, gitu ya. Jadi silakan mangga untuk bisa dilaksanakan. Nanti mungkin kalau terkait dengan Bapak bilang itu adalah dari sisi inovasinya, kira-kira ada nggak tambahan inovasi yang tadi basisnya, basicnya itu adalah lokal. Ya misalnya kayak ada di sini juga Bu, kita buat apa kayak semacam untuk baca Al-Quran itu dengan metode yang Masuriyah gitu ya, jadi pakai senandungnya agak-agak ke Sunda dikit gitu ya, itu ada inovasi tuh, jadi nanti ada Tilawati Bogor gitu ya, dia memang agak keluar dari mainstream gitu ya, tapi itu inovasi. Tapi kalau untuk mengajarkan tadi ya silahkan ya, itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya, karena kan mungkin kalau Tilawati kan tidak semua, yang kadang ada yang bayar dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Dari Ahok saya mau bertanya tentang dua gelar inovasi daerah GID Bu ya, dengan duta inovasi desa. Jadi kalau duta itu nanti setiap kelompok itu mewakili dari desanya untuk tadi mengoptimalkan potensi Bu ya. Ya potensi. Jadi kalau mau di Bogor ini potensinya apa? Ya, saya sempat ikut juga yang GID itu. Kalau potensinya kayaknya kalau rebon misalnya, udang kecil, kayaknya bukan potensi daerah Bogor sih, Pak Cirebon gitu kan. Ya, jadi yang ada di desa itu kira-kira apa? Ya, misalnya di sana banyak, misalnya petai. Wah, berarti bikin apa nih? Bolu petai. Jus petai gitu ya. Pokoknya berbasis yang lokal yang di situ apa? Banyak itu apa? Kalau kemarin dengan Pak ini, dengan Pak Ketua itu, di sana kan tadi pariwisata. Karena pariwisata itu banyak sampah. Jadi bagaimana cara mengelola sampah? Ya, nanti bisa dengan magotnya, bisa mungkin dengan teknologi tertentu untuk mengelola sampahnya. Nah, ya. Silakan ada yang bertanya dulu. Ya, Bentar. Terima kasih, Mas Allah. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi ketika ada produk yang sama, nah apa inovasinya? Jadi ketika tadi yang disampaikan oleh Bapak yang tadi bertanya tentang metode Tilawati, ya kan? Mungkin setiap desa itu ada apa namanya potensi-potensi seperti yang oleh Bapak Dr. tadi. Cuma metode ini kan tidak semua orang bisa menggunakan metode itu sebenarnya ya. Makanya disesuaikan inovasinya dengan potensi desa tersebut. Bapak Dr. dengan cara lagu, laga dan sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa masuk atau paham dengan inovasi yang sudah diterapkan di desa oleh mahasiswa. Nah, mungkin itu masukannya ya. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Walaupun sama, tapi novelty-nya atau perbedaannya yang kita kembangkan itu apa? Nah, ya. Mungkin itu. Betul demikian Bu, silakan. Ada tambahan mungkin Bu? Menambahkan ya. Jadi kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan siapa yang Pak? Pak Edi. Oh iya. Sebetulnya kalau yang tadi kita membebaskan untuk program-program KKN itu bebas apa saja, tapi minimal dari program itu satu itu harus ada yang berbasis inovasi. Nah sebetulnya kalian kan potensial nih, yang apa namanya sebagai bagian dari mahasiswa PAI ya Pak ya, pendidikan agama Islam. Sekarang lihat trennya apa yang terjadi di masyarakat atau anak-anak didik. Coba dilihat ada kasus bullying misalkan ya, ada kasus misalkan kekerasan pada anak. Sebetulnya apa yang mereka butuhkan? Oh ternyata mereka itu atau banyak kasus bunuh diri ya sekarang ya.
kasus yang terbaru pengajar makanya. Jadi kita ambil di situ, ternyata di daerah di masyarakat itu ada yang degradasi moral ya. Ini kaitan dengan pendidikan. Ini saya ambil contoh saja ya Pak ya. Bebas kalau kalian mau berinovasi sendiri. Ini hanya contoh dari kami. Nah kalian boleh mengembangkan yang namanya inovasi. Pojok konsultasi siswa misalkan, sasarannya hanya siswa saja. Kalian buat pojok konsultasi siswa, misalkan sederhana saja dulu, basis apa dulu, kalau bisa basis web. Karena apa? Karena yang namanya anak, kita menyampaikan, misalkan ya, menyampaikan ke guru, atau misalkan ke orang tua, dia malu, tapi dia butuh teman untuk bercerita. Nah kalian buat nih, pojok konsultasi, nanti kalian di situ bisa masukkan bekal kalian kaitan dengan pendidikan agama, sebetulnya bagaimana sih kiat-kiat untuk mengatasi permasalahan misalkan. Mereka kan banyak mengalami permasalahan kan, atau bagaimana meningkatkan iman dan takwa misalkan kepada mereka. Jadi buat tuh pojok inovasi, pojok konsultasi siswa misalkan, atau apa judulnya yang menarik ya dengan bahasa singkatan yang menarik. Nanti dari sudah dibuat secara inovasi sosial di masyarakat buat kalian bisa kembangkan dalam bentuk digital by WA dulu misalkan bentuknya by WA, klik ini kalian bisa langsung berkonsultasi dengan bapak ini misalkan. Nanti sudah lebih canggih lagi, kalian tingkatkan lagi, sudah modelnya Android. Jadi pojok konsultasi saya rasa itu belum ada ya, belum ada di kampung untuk membuat seperti itu. Nah, itu bisa kalian kembangkan berbasis dari pendidikan atau pengetahuan kalian. Mungkin ada yang misalkan sudah pernah mengajar menghadapi anak didik seperti apa, kemudian dibuatkan seperti tadi. Nah kaitan dengan gelar inovasi daerah, sebetulnya apa sih yang bisa dia meningkatkan supaya pemenang jadi pemenang? Yang pertama adalah impact atau dampak ya. Jadi dampak itu adalah poin penting yang dinilai. Jadi kalau dia dinilai itu dampaknya luas ya tentunya itu poin penting yang bisa meningkatkan unsur penilaian. Selain itu juga novelty atau kebaruan belum pernah ada sebelumnya. Ya, jadi ada unsur dari tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit, duplikasinya atau replikasinya sudah ada, karena jarang saya yakin yang membuatnya itu discovery ya. Belum pernah ada di dunia ini, itu jarang sekali. Mungkin peneliti yang sudah puluhan tahun baru menciptakan. Karena rata-rata adalah seperti yang disampaikan Bu Kabit adalah replikasi dari yang ada. Tapi kalian tambah. Jadi kalian buat yang unsur novelty-nya itu kelihatan. Dan tentunya aplikatif, jadi nggak terlalu sulit, tapi pas diaplikasikan di masyarakat mudah gitu. Jadi kalaupun kalian buat secanggih apapun tapi tidak terpakai, ya buat apa inovasi itu? Jadi yang implementatif, simple, mudah, sederhana, tapi cepat dan tepat. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu, Masya Allah ya. Jadi memang inovasi adalah pengembangan juga ya, pengembangan dari apa yang ada. Dan kata kunci yang selanjutnya adalah kebaruan dan bermanfaat bagi masyarakat, ya masyarakat luas, apalagi bagi desa itu sendiri. Baik, alhamdulillah sudah pemberian sertifikat. Oke. Pemberian sertifikat kepada materi Bu Ratna dan ini, masuk. Bu Ratna ini SMF Kepala Bidang Kota Demak. Diserahkan oleh Bapak Ketua SIT Siratul Falah. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Mas Alvan. Ini ada Bapak Ketua kita juga yang akan menyampaikan dua kata tentang kinerja mahasiswa kita. Langsung ya, Pak Nur Hasan, silakan Pak Nur Hasan. Mungkin materi nanti bisa. Baik, selanjutnya adalah materi dari Bapak dosen kita, Bapak Nur Hasan MPG. Masya Allah.
Tepuk tangan dulu ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kalah main di bawah berarti. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembekalan kuliah kerja mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan semuanya dipermudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan mahasiswa semester 5 baik kelas A1, A2, B dan C yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya tidak akan menyampaikan materi, cuma hanya menitip pesan saja kepada rekan-rekan mahasiswa. Kebetulan untuk tahun akademik 2024-2025 kami dari panitia penerimaan mahasiswa baru sudah membuka pendaftaran. Seperti yang tadi disampaikan, saya mohon kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk membumingkan kampus kita ini. Ya, bagaimana, tahu nggak film itu, film kartun yang di ANTV? Nah ini tak ya, jangan panggil aku anak kecil paman. Jangan kalah dengan kartun apa itu Sipa. Maka oleh karena itu di setiap kegiatan kita selama pelaksanaan KKN, saya dari panitia penerimaan mahasiswa baru mohon untuk disosialisasikan terkait dengan kampus kita ini. Tahun ini kita membuka 3 program studi. Pertama adalah S1 Pendidikan Agama Islam. HKI. Oh, nambah 4 lah kita akan buka sekaligus ya. Jadi mohon nanti disosialisasikan ketika kita di majelis taklim, ketika kita bersama dengan warga masyarakat, ketika kita berada di sekolah-sekolah ataupun kegiatan-kegiatan, jangan lupa untuk disosialisasikan terkait dengan kampus kita ini. Terutama terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, tadi ada 4 jurusan yang akan kita buka. Pertama S1 Pendidikan Agama Islam, yang kedua S2 Pendidikan Agama Islam, yang ketiga S1 Ekonomi Syariah, yang keempat adalah Hukum Keluarga Islam. Nanti brosurnya akan kita siapkan, ya brosurnya akan kita siapkan secara soft file digital lah ya, digital. Tinggal kreativitas mahasiswa semua ya. Jadi hadirnya kita KKN ini sekaligus agen dari kampus ini untuk mensosialisasikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Jadi selain kita KKN, tapi bagaimana kita juga mensosialisasikan ke masyarakat yang ada terkait dengan sudah diterimanya, sudah dimulainya penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada berapa jurusan yang diterima tadi? Ada berapa? Yang pertama S1 Pendidikan Agama, yang kedua S2 Pendidikan Agama, yang ketiga S1 Ekonomi, yang keempat Hukum Keluarga Islam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, nanti software dan flyer-flyernya akan kita share di grup KKN ini. Jangan lupa
lupa saya mohon kepada rekan-rekan mahasiswa semua, baik itu kegiatan-kegiatan yang ada selama pelaksanaan KKN, mohon untuk disosialisasikan. Paham ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada satu dua kata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul dalam rangka pembekalan kuliah kerja mahasiswa tahun akademik 2023-2024 ya. Mohon maaf Bapak tadi ada salah karena pagi-pagi tadi mengejar jemput anak dulu, pikir saya lancar, ternyata puncak macet di mana-mana ya. Jalan alternatif pun sama aja macetnya ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ya. Nah, mungkin tadi udah diisi materi dan lain sebagainya, termasuk dari dalam internal kita maupun dari luar tadi ya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat teman-teman nanti di lapangan ya. Yang paling penting tadi inovasi misalnya ya, sederhana tapi bermanfaat ya. Nah, saya rasa nanti tinggal dipikirkan ya. Mungkin kemarin saya juga sempat ngobrol sama Dr. Wisno, salah satunya misalnya pengolahan sampah misalnya ya, mungkin pengolahan sampah berbasis mabok ya. Nah, untuk daerah-daerah misalnya Gunung Gelis ya, itu kan di sana mungkin daerah-daerah yang relatif hotel, rumah makan atau apa ya, wisma apa ya villa dan lain sebagainya, rasanya itu memungkinkan ya. Jadi bagaimana sampah-sampah makanan itu bisa dikelola ya. Mungkin secara finansial nyatanya memang tim kecil ya, makanya ini harus didukung ya, mungkin kerjasama dengan desa dan lain sebagainya, mungkin Karang Taruna dan lain sebagainya. Untuk starting awal ini contoh kasus saja misalnya Magot ini. Untuk starting awal ya, bagaimana supaya masyarakat itu bisa dilibatkan ya. Jadi begitu mahasiswa meninggalkan tempat itu masih ada keberlanjutan gitu. Nah, yang paling sederhana saya sih tadi mungkin kayak Magot itu memungkinkan, karena apa? Hasilnya magotnya bisa dipakai untuk makan gitu, baik itu ternak maupun pakan ikan, unggas lah yang paling ya. Nah, sisa dari sampah magotnya itu, ampasnya itu bisa diolah menjadi pupuk gitu, ya. Nah, artinya tidak kebayang misalnya kalau bisa diolah satu kintal saja sehari gitu ya. Nah, kalau sekintal sehari itu 30 hari 3 ton ya. Masalahnya besar itu ya. Ya. Jadi beban Galuga itu mungkin terkurangi ya. Memang kalau dilihat secara potensial awal memang tidak menarik sebenarnya dari sisi ekonominya. Mungkin ya kalau mudah-mudahan desa bisa mensupport yang pekerjaannya di saat awal sebelum produksinya besar ya. Karena saya juga pernah mensurvei di daerah Gelis ya. Itu di atas tuh ada sebuah villa yang mengelola sampah dari restoran hotel-hotel. Itu besar itu produksinya ya, timbangan ya. Artinya itu sebenarnya memungkinkan sekali sih sebenarnya. Artinya itu teknologi yang tepat guna, semuanya bermanfaat itu. Sampahnya bermanfaat, sisa kasbonnya itu bermanfaat ya, apalagi magotnya kan
mangkuk, jadi kotoran ayam petelur itu masuk ya langsung dimakan oleh mangkuk. Jadi itu mengurangi juga baunya sebenarnya. Ya, ini saya rasa sangat menarik ya, misalnya untuk daerah-daerah yang memang lingkungannya itu banyak wisatanya, gitu. Karena sampah makanannya itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Sekali lagi nilai ekonominya kelihatannya kecil di awalnya, tapi ya melihat bagaimana beban sampah itu kita kurangi, kalau 3 ton sebulan itu udah berapa? Itu kalau dihitung secara ekonomian, ya. Makanya memang harus ada tanggung jawab desa, misalnya menggerakkan Karang Taruna, dan Karang Taruna itu kalau bisa digaji dulu sebelum produktif. Iya, digaji dulu. Ya, digaji dulu. Itu paling tidak ya. Nah, itu nanti mahasiswa coba memberikan gambaran. Ya, di samping hal lain, yang penting tepat guna, ya, mudah gitu ya, dan menarik, dan mudah-mudahan ya, KKN sekarang harus berbasis pertama nanti outputnya, ya mungkin Pak Dr. Edi menyampaikan, saya menegaskan lagi nanti harus ada bukunya, ya. Yang kedua, kalau bisa ada jurnal, harus berbasis jurnal, ya. Yang ketiga, nanti kalau bisa ada penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa tentang kondisi lokasi yang ada, sehingga nanti pulang dari situ pun kita juga bikin penelitian lain berikutnya, ya. Jadi gambaran ke depan, kemarin saya juga habis rapor di Bandung 2 hari kemarin, banyak ide-ide, banyak hal-hal yang muncul ya. Kita berinteraksi dengan kampus-kampus yang sudah besar, bagaimana pola pembelajaran ke depannya, termasuk mungkin lebih parah ke depannya. Nah, yang pasti kita ini kan udah ada, insya Allah nanti akan keluar untuk keluarga Islam ekonomi syariah. Kita ada PAI, ada PAI-nya S2 S1. Nah, mungkin saya akan menambah paling tidak 1 lagi program studi, sehingga kita ke depan menjadi institut, ya. Karena kalau nanti udah institut, aturan baru sekarang ternyata institut itu membolehkan kita untuk membuka prodi umum, ya. Nanti di sini bisa ada PGSD, bisa ada akuntansi ya, bukan akuntansi syariah ya. Nanti mungkin ada akuntansi, bisa ada teknik di sini nanti. Tapi harus institut. Nah, cuman ada satu kendala yang belum kita bisa, mungkin yayasan ini belum bisa ya. Hal-hal lain untuk institut terkait dosen, kita ada persyaratan misalnya minimal 4 doktor. Kita udah punya 6. Ya, kita udah punya 6 doktor. Insya Allah harusnya tahun 2024 ini harusnya muncul beberapa doktor lagi. Ya, kita udah punya 6 doktor, udah memenuhi syarat. Mahasiswa minimal 480. Kita udah di angka sekarang ditambah dengan S2 lebih kurang 900. Artinya kita udah terlewat. Jabatan fungsional kita juga udah harus 24 orang kan. Kalau nggak salah kita udah hampir 20-an. Ya. Nah, Maret depan akan maju lagi beberapa orang untuk ambil. Nah, itu syaratnya itu secara administratif itu udah terpenuhi sebenarnya untuk menjadi institut. Cuma ada satu syarat yang masih kita pikirkan ini. Lahannya itu harus 8.000 meter. Nah, 8.000 meter. Nah, cuma jadi masalahnya kan daerah Cibinong ini kan kalau pinggir ini udah harga 7-8 juta. Gimana caranya kan begitu? Mudah-mudahan ada solusinya. Misalnya alasan kita punya bangunan tapi vertikal misalnya. Kalau vertikal 4.000 kan jadi 8.000 kan sebenarnya. Karena ke depan itu nggak ada orang bangun datar kan. Semua pasti vertikal. Jadi kita punya satu kekurangan itu saja sebenarnya. Lahan 8.000 meter. Ya, untuk menjadi institut. Ya mudah-mudahan ya doanya kita lagi coba berjuang ini bagaimana caranya ya supaya ya pengen sih ada kampus baru ya kan, ini yang kita lagi doakan ini ya Pak Edi ya Pak, teman-teman doakan saja mudah-mudahan ya
artinya saya masa tugas saya 1 periode udah selesai. Nah, saya ditambah 1 periode lagi. Mudah-mudahan saya meninggalkan ini dalam kondisi institut gitu, bukan sekolah tinggi gitu ya. Masih ada waktu saya 4 tahun lagi ke depan. Mudah-mudahan ya semuanya diberikan kelancaran. Jadi ada hal-hal baru, inovasi-inovasi baru sebenarnya terkait nanti metode dan model pembelajaran ke depan. Jadi termasuk penguatan pembelajaran berbasis digital, online ya dan lain sebagainya, karena MBKM seri 626 dan Ristekdikti 53 itu memungkinkan ada pembelajaran dari luring maupun hybrid ya. Jadi kalau dulu untuk melaksanakan daring itu kita harus ada izin. Tapi untuk sekarang, untuk daring itu tidak lagi berbasis izin. Karena udah langsung kementerian mengeluarkan aturan bahwa membolehkan pembelajaran berbasis daring. Ya, maupun luring. Ya, itu membolehkan. Jadi, itu akan lebih banyak jadinya kelas-kelas kita ini yang akan berbasis daring. Ya, akan lebih banyak. Tapi bagaimana daringnya yang memenuhi standar. Nah, itu yang akan lagi kita garap. Insya Allah mudah-mudahan semester ini minimal kita akan mengambil Google for Education. Nanti mudah-mudahan ini jalan semester ini sudah bisa kita coba terapkan. Nanti setelah itu kita akan kerjasama dengan Bunga Bangsa Cirebon untuk penggunaan si akadnya. Hampir semua ya. Nanti Pak Edi nggak ada lagi ke depan, saya pengen kampus tidak berbasis kertas lagi. Karena bikin satu pohon itu butuh waktu 10 tahun, tebangnya beberapa menit, ya, dan itu banyak sia-sianya. Jadi ke depan tuh pengennya semua berbasis digital. Ya, ya kampus apa itu ya? Ya Google ya, gitu ya. Jadi tidak lagi nanti ke depan